Halo, Sobat Eledu dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya, David Saragi, sebagai founder dan CEO dari Eledu. Bagaimana kabarnya? Mantap ya? Di hari-hari ini, di saat-saat kita meninggalkan masa pandemi, ya, Alhamdulillah, puji Tuhan, kalau kita terbebas dari pandemi, yes, yes, dan masuk ke zamannya endemi. Kita bersahabat ya, coba untuk hidup bersama-sama dengan pandemi ya kan. Namun apapun juga sebutannya, apapun juga istilahnya, apapun juga yang namanya digital ya, zaman new era, new digital dan sebagainya ya, endemi lah apa gitu ya, itu biarlah menjadi sebutan, namun yang terutama adalah kita tetap semangat, kita tetap menyongsong hari-hari dengan antusias, dengan optimis, ya kan? Karena pada malam hari ini dalam manajemen series class, ya, Eledu hendak berbagi bagaimana mendevelop the A-Team, guys. Yang tahu tentang The A-Team ini pasti seumuran dengan saya. Sebuah serial TV yang sangat-sangat amat terkenal di zamannya ya, dan sempat juga dibuat film layar lebar ya, dan sangat-sangat memberkati ya di saat-saat waktu itu siaran TV cuma satu-satunya di Indonesia. Namun keren ya, keren. Bagaimana The A-Team menjadi serial TV yang favorit ya buat kami waktu itu, dan bagaimana kita mendevelop yang namanya The A-Team gitu ya. Penting saat-saat ini, apalagi di saat-saat kita masuk ke era yang baru, ke zaman yang baru ini, kita sangat-sangat penting membutuhkan yang namanya kita memiliki The A-Team atau orang-orang yang memiliki kemampuan khusus yang masuk ke dalam ring satunya kita gitu ya, bersama-sama membangun sebuah institusi, perusahaan, sekolah, atau apapun juga ya, kita membutuhkan orang-orang dekat dengan kita yang memiliki satu visi, satu misi ya, dan memiliki spirit yang sama. Nah, izinkan saya untuk men-share ya di manajemen series class pada hari ini, yaitu develop the A-Team. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang problem and solution, lalu kita sudah belajar tentang yang namanya decision and risk management. Di kesempatan pada hari ini, izinkan saya share tentang develop the A-Team. Ya, ini sangat-sangat berseris ya, antara pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya nanti ini saling terkait ya, ibarat kata sebuah satu rangkaian kereta ya, yang saling kait terkait ya, satu memadu, dan ini sangat-sangat terkait ya satu sama lain. Jadi pastikan ya Sobat Eledu untuk mengikutinya. Kalau yang terlewat waktu itu silahkan lihat di Instagram Eledu, di situ kita taruh ya kan, juga di YouTube juga ada channel daripada L.Edunation. Oke, silakan di watch ya, di like dan subscribe tentunya, dan share ke banyak orang supaya jadi berkat. Oke, tanpa berlama-lama, nah ini dia ya, tentang yang namanya serial yang sangat-sangat ditunggu-tunggu di zamannya ya, oleh kami-kami waktu itu ya. Bukan hanya karena serial ini ada di satu-satunya televisi Indonesia, ya itu sih alasan terutama. Namun juga serial ini buat saya pribadi sangat-sangat memberkati. Kenapa? Di situ ada tokoh-tokoh ya, ataupun ada karakter yang dibangun ya, ataupun yang dibuat ya oleh sang sutradara, yaitu karakter dari keempat tokoh yang ada di The A-Team ya. Ada Hannibal ya kan, dia sebagai pemimpin ya kan, lalu ada Face ya kan, dia sangat-sangat flamboyan gitu kan ya, jago sekali dengan yang namanya communication atau negotiation gitu ya. Ada juga yang namanya Murdoch ya kan, dia ahli dari membawa pesawat terbang, helikopter, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi B.A. Baracus ya kan. Baracus ini dia sangat-sangat ahli dari transportasi ya kan, lalu juga sangat-sangat suka dengan bela diri. Nah, jadi dikatakan bahwa walaupun mereka punya
tipikal-tipikal yang unik gitu ya, yang menarik gitu ya, punya sifat-sifat yang agak-agak nyeleneh gitu ya, tapi bisa dikatakan bahwa mereka memiliki karakter-karakter yang kuat ya. Pasti ya karena itu adalah sebuah serial TV gitu ya, jadi memang di-create sedemikian rupa. Namun saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa ya mereka ini memang di dalam serial TV itu adalah pasukan khusus gitu ya, pasukan khusus ya, memiliki kemampuan khusus, tapi memang di-create mereka mempunyai skill masing-masing itu yang berbeda-beda. Ya, jadi apapun apa namanya tipikal-tipikal yang unik dari tokoh-tokoh tersebut, ada Hannibal, ada Face, ada Murdoch, ada BA gitu ya. Namun juga di dalamnya juga mempunyai keunikan masing-masing. Nah, di sini yang saya dapatkan bahwa sebuah tim membutuhkan yang namanya the A-team ya. Orang-orang yang dekat ada di ring satu yang memiliki kemampuan yang sangat menopang satu sama lain. Nah, kita lanjutkan ya. The A-team. Ya, di A-team ini ada 3 hal yang saya catat di sini, adalah pasukan khusus ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di A-team bukan pasukan biasa-biasa ya, bukan regular army gitu ya, tapi dia adalah special army gitu ya, pasukan khusus. Lalu yang kedua, mereka mempunyai karakter yang kuat ya. Tadi seperti yang disampaikan, bagaimana Hannibal dalam memimpin sebuah tim ya dengan ide-ide yang kreatif, out of the box gitu ya. Lalu juga ada Face yang jago dengan communication, dia memiliki kemampuan ya sebagai pria yang flamboyan gitu ya, tapi dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang luar biasa ya. Lalu ada juga Murdoch gitu ya, walaupun di tipikalnya dibuat setengah-setengah gila gitu ya, tapi dia memiliki kemampuan sebagai pilot pesawat yang handal ya kan, helikopter yang handal gitu ya, dan mempunyai juga ide-ide yang crazy juga ya, out of the box juga. Lalu juga ada BA ya, badan besar ya, kuat ya kan, jago bela diri ya, tapi juga mempunyai kemampuan dalam menyetir ya, transportasi darat gitu kan ya, sampai bawa mobil, minibus, tank dan sebagainya. Jadi memiliki karakter yang kuat. Dan yang ketiga yang saya catat di sini, the A-team itu sangat-sangat identik dengan namanya improvement. Jadi mereka tidak akan pernah yang namanya mati gaya, mereka tidak akan pernah yang namanya habis akal gitu ya, tapi mereka selalu melakukan improvement. Nah ini ya, the A-team ini luar biasa. Jadi ada 3 hal yang saya catat di sini. Ciri khas daripada the A-team itu adalah pasukan khusus, memiliki karakter yang kuat, dan juga memiliki kemampuan improvement ya, yang tidak pernah habis-habisnya. Oke, jadi itu ya, the A-team kurang lebih adalah seperti itu. Oke, lanjut ya. Pasukan khusus ya. Pasukan khusus di sini ya, yang saya dapatkan adalah pasukan khusus itu everyday is training day. Jadi buat mereka itu tidak ada yang namanya hari tanpa training ya, latihan. Ya, mau ada perang, mau perangnya belum datang gitu ya, atau belum ditugaskan, tapi selalu saja mereka itu berlatih. Pasukan khusus ya definisinya adalah satuan militer yang dibentuk dan dilatih untuk melakukan misi perang non-konvensional, ya, anti-teroris, pengintaian, aksi langsung, dan pertahanan luar negeri. Jadi bisa dikatakan bahwa pasukan khusus ini memang di-create sedemikian rupa ya. Jadi extraordinary ya, ya sangat-sangat khusus ya, spesial gitu ya. Jadi tidak umum ya. Itu definisi daripada pasukan khusus. Lalu everyday is training day yang saya tangkap di sini adalah ada, tidak ada, ataupun belum ada perang tetap latihan. Ya, jadi latihan itu merupakan makanan sehari-hari dari pasukan khusus. Training yang dilakukan juga adalah training basic, ya, basic training yang hari demi hari terus ditingkatkan, baik dalam proses maupun pencapaiannya. Jadi bisa dikatakan apa ya, yang seperti basic training itu ya, basic training yang kalau saya tahu ya di dalam dunia kemiliteran seperti baris berbaris ya, mungkin simpel kedengarannya tapi luar biasa ya, mempunyai arti yang sangat mendalam gitu ya. Ada yang dikatakan kalau dalam militer di Indonesia itu ada semangat korsa gitu ya, spirit korsa itu yang luar biasa,
Sehingga walaupun terkesan dalam tanda kutip baris berbaris, ya hanya latihan baris berbaris, tapi di situ sangat-sangat kental dengan yang namanya hal-hal yang sangat-sangat luar biasa, ya sangat-sangat kental sekali daripada arti demi arti sebuah latihan, gitu ya. Dan akhirnya nanti akan berpengaruh kepada apa yang mereka lakukan dalam tugas mereka, gitu ya. Jadi dikatakan di sini bahwa basic training is very very important, ya. Walaupun yang dilakukan adalah basic training gitu ya, tapi dilakukan setiap hari dan ditingkatkan dalam proses serta pencapaiannya. Nah, ciri-ciri khas pasukan khusus. Nah, ini menarik ya, ciri-ciri khas dari pasukan khusus. Oke, yang pertama ya, yang saya catat tadi adalah problem solving. Jadi, bagaimana sebuah pasukan khusus ini bukan sebagai problem maker ya, buat mereka problem itu biasa, ya kan? Yang luar biasanya adalah mengsolvekan, gitu ya, menyelesaikan sebuah problem itu yang luar biasa. Jadi buat mereka problem itu biasa, dan tipikal mereka adalah sebagai penyelesaian, ya, menyelesaikan masalah, gitu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri khas pasukan khusus. Artinya dalam tim daripada Bapak Ibu yang terkasih juga ketika melihat tipikal orang seperti ini, itu menjadi satu hal yang standar gitu ya, bahwa orang tersebut haruslah problem solving gitu ya, mereka baru disebut sebagai pasukan khusus. Kalau mereka datang hanya dengan membawa problem dan demi problem, lalu menyajikannya hanya untuk sebagai sebagai laporan dan tidak membawa pemikiran untuk menyelesaikan, itu artinya mereka bukanlah memiliki ciri khas pasukan khusus. Mereka barulah pasukan yang biasa-biasa. Tapi seorang pasukan khusus yang memiliki ciri khas pasukan khusus, ya, walaupun bukan di kemiliteran ya, tapi bahkan di institusi Bapak dan Ibu, ya, baik di perusahaan, baik itu di sekolah dan lain sebagainya, kalau dia memiliki tipikal problem solving, dia akan datang dengan membawa problem dan juga membawa ada 3 dan 4 pemikiran untuk mensolvekan problem tersebut. Dan bagaimana nanti sebagai leader kita akan menyempurnakan solve the problem tersebut. Nah, itu artinya orang-orang yang memiliki ciri khas pasukan khusus. Yang kedua adalah tanggung jawab. Ya, bagaimana mereka itu bertanggung jawab. Ya, saya sangat terkesan dengan namanya Kopassus ya, pasukan khusus Angkatan Darat di Indonesia, mempunyai semboyan lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Wow, itu luar biasa gitu ya. Lebih bagus atau lebih baik pulang nama. Wow, merinding saya menyebutkannya. Tapi itulah namanya tanggung jawab. Ya, bagaimana akhirnya bisa terlihat dari setiap orang yang bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam suatu institusi, dia bertanggung jawab atau tidak, ya, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, ciri khas yang paling kentara adalah bagaimana mereka tidak hitung-hitungan jam gitu ya dengan bekerja. Ya, mereka diberikan tanggung jawab dan menyelesaikannya dengan sempurna. Ya, tanpa mengenal yang namanya waktu gitu ya. Dan itu adalah ciri-ciri khas yang kedua. Bagaimana kita melihat orang tersebut memiliki memang cocok disebut pasukan khusus atau pasukan yang biasa-biasa atau regular army. Itu yang kedua, ciri khas pasukan khusus. Yang ketiga adalah think outside the box. Jadi memang nggak dipungkiri ya, seperti tadi ya, ada Hannibal, ada Face, Murdoch, dan juga B.A. Baracus. Itu orang-orang yang diceritakan juga di dalam The A-Team itu adalah mereka memiliki think outside the box. Jadi bukan hanya Hannibal ya sebagai pemimpin, bukan hanya beliau saja yang mempunyai ciri khas think outside the box, tapi juga yang Face, ya, Murdoch, dan juga B.A. Baracus pun memiliki ciri khas yang sama. Jadi bagaimana mereka berpikir yang selalu enggak berpikir di dalam kotak gitu ya. Artinya mereka tidak mau terkungkung dengan cara-cara yang biasa ya, atau regular cara-cara yang reguler gitu. Tapi bagaimana mereka selalu berpikir keluar dari box ya, kotak, keterbatasan pemikiran mereka. Itu yang ketiga ya, ciri khas pasukan khusus. Yang keempat, yang terakhir adalah endurance. Jadi endurance ya, daya tahan ya. Saya melihat ya keempat daripada The A-Team itu memiliki endurance ya. Tidak pernah
give up, tidak pernah yang namanya menyerah gitu ya. Selain memiliki improvement, selain memiliki skill gitu kan ya, tapi yang luar biasa mereka memiliki endurance yang tahan banting gitu ya. Dikepung seberapa banyak pasukan ya kan, dalam terjepit masalah apapun ya kan, mereka tetap memiliki endurance. Nah, ini ciri khas yang keempat ya dari pasukan khusus. Jadi bisa dikatakan apakah ya teman-teman yang ada di sekeliling Bapak dan Ibu yang saat ini yang Bapak Ibu ya miliki, orang-orang ring 1 Bapak Ibu memiliki 4 hal tadi, problem solving, tanggung jawab, think outside the box, dan endurance. Nah, ini kita belajar daripada The A-Team, mereka memiliki keempat itu, dan kita bisa melihat apakah teman-teman kita itu mereka mempunyai ciri khas yang sama atau enggak. Kalau enggak, mungkin harus dievaluasi lagi. Ya, mungkin ada orang-orang yang tidak masuk ring 1 kita, ya, namun mereka memiliki keempat ciri khas ini, itu bisa menjadi rekomendasi untuk masuk ke dalam pasukan khusus kita. Oke. Nah, kita melihat ya di sini sebuah gambar yang bagus sekali. Ya, bagaimana ini ada pasukan ya kan yang berbaris ya kan, ada sebelah kiri ini pasukan yang mungkin baru belum lama masuk ke dalam ketentaraan ya, militer. Lalu di sebelah kanan ada pasukan ini Paskibra ya, putih merah gitu kan ya. Sebelum tanggal 17 Agustus mereka siap-siap untuk latihan pengibaran bendera. Mereka latihan baris berbaris setiap hari ya kan, pagi, siang, sore gitu kan ya, sampai bahkan hampir menjelang malam gitu. Mereka terus latihan dan akhirnya sampai mereka mencapai menjadi pasukan khusus gitu ya, pasukan pengibar bendera. Wow, itu luar biasa gitu ya. Dan juga pasukan khusus yang ada di sebelah kiri ini, kalau nggak salah ini pasukan apa nih ya, baret hijau gitu ya. Ini kalau nggak salah Kostrad. Oke, artinya memang ya apa yang dilakukan oleh adik-adik kita gitu ya, para pasukan-pasukan yang tadinya ini orang-orang biasa gitu ya, tapi dididik sedemikian rupa mereka akhirnya menjadi sebuah pasukan khusus yang luar biasa. Nah, ini bisa artinya menjadikan orang itu masuk ke dalam proses ya, proses pembentukan pasukan khusus. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Kalau misalkan ada yang bilang, Pak, di sekolah saya tidak ada ini pasukan khusus, Pak, di institusi saya atau di perusahaan saya nggak ada nih pasukan khusus. Nah, dengar baik bahwa ini dikatakan tadi ya, mereka pun orang-orang ya, adik-adik ini adalah orang-orang biasa yang masuk dan dilatih sedemikian rupa dan akhirnya jadilah pasukan khusus. Jadi artinya semua itu bisa dilatih dan bisa diproses. Oke. Nah, siapa yang menjadi the A-Team? Nah, ini sangat menarik ya. Saya catat ada 4 bagian ya di sebuah institusi ya, sebuah perusahaan. Siapa-siapa yang menjadi the A-Team gitu ya. Orang-orang yang menjadi ring satunya Bapak dan Ibu sebagai pemimpin, sebagai leader di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah bagian research and development. Jadi bagaimana bagian inilah yang menelaah, yang meneliti gitu ya. Dan akhirnya menyaring dan akhirnya menjadikan ini sebuah develop ya, mendevelop hal tersebut, apa yang mereka sudah teliti, apa yang mereka sudah saring, dan apa yang mereka sudah amati gitu ya. Lalu yang kedua adalah bagian production. Ya, production ini akhirnya setelah mereka mendapatkan ya prototype atau masternya dari research and development, akhirnya bagian production ini akan memproduksi banyak ya. Namun dia harus sesuai dengan apa yang dibuat oleh research and development. Jadi nggak boleh keluar daripada standar yang dikeluarkan oleh R&D gitu ya. Nah, ini yang kedua, ini yang terpenting yang bisa masuk menjadi the A-Team adalah orang-orang yang ada di production. Dan yang ketiga adalah di bagian marketing. Oh, ini nggak kalah penting daripada kedua bagian tadi ya, R&D dan production ya. Marketing acap kali dianggap sebagai hanya bagian dari sales, padahal bukan ya. Marketing itu sebuah proses yang panjang dari awal sampai akhir ya kan. Bagaimana sampai sebuah produk atau jasa itu sampai ke tangannya customer gitu kan ya. Bahkan bisa customer itu membeli kembali gitu ya. Itulah bagian marketing. Jadi bisa dikatakan bagian marketing juga adalah bagian yang pas untuk masuk dalam the A-Team, institusi atau perusahaan Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang di luar ya, yang
daripada ini bisa saja gitu ya, apakah harus tim ini Pak David gitu ya yang masuk menjadi DE tim? Enggak juga, yang bisa masuk ya bisa bagian yang lain seperti bagian finance misalkan atau bagian-bagian yang lain. Dan yang keempat, nah ini finance gitu ya. Bagian finance juga menjadi bagian yang bisa dikatakan masuk ke dalam DE tim gitu ya. Apakah bagian yang lain itu bisa saja ya, bisa saja seperti itu. Ya bagian finance ini saya masukkan ke sini bahwa ini sebuah bagian yang saya anggap sangat-sangat crucial untuk masuk di DE-Team, yaitu Research and Development (R&D), lalu bagian production ya yang menduplikasikan atau melipat gandakan apa yang sudah di riset dan di develop ya di bagian R&D. Lalu bagian marketing ini akan nanti bagaimana dia memasarkannya ya produk tersebut atau jasa tersebut ya, dan bagian finance dalam pengelolaan keuangan juga tidak kalah penting ya dalam DE team ini. Nah, jadi itu ya bisa dikatakan keempat ya daripada bagian-bagian yang saya katakan penting masuk ke dalam DE team. Nah, sekali lagi saya garis bawahi, apakah ada bagian-bagian lain yang artinya nggak boleh masuk, Pak? Hanya bagian R&D, production atau marketing dan juga finance saja? Oh, enggak demikian. Ini hanyalah contoh gitu ya, dan ini dikatakan oleh saya ini sebuah contoh yang bagus ya, bisa diikuti. Namun kalau dilihat daripada core ataupun daripada bisnis proses, ya kan, bisnis model daripada Bapak Ibu punya institusi atau sekolah ataupun perusahaan, itu bisa saja ditambahkan bagian-bagian yang lain. Ya, silahkan dieksplor lagi. Namun saya harap bahwa keempat bagian ini bisa jadi bagian yang inti ya dari DE team. Nah, balik lagi untuk apa sih gitu ya? Bukan adalah kepada customer gitu ya. Bagaimana customer ya menjadi need dan want-nya customer gitu ya, ditangkap oleh bagian R&D, production ya, marketing dan finance tadi. Lalu akhirnya dari R&D, production, marketing, dan finance bisa memberikan layanan ataupun produk yang terbaik buat customer-nya. Ya, customer fokus artinya ya, bukan kepada masing-masing bagian ya, bukannya standing alone, tapi bagaimana semuanya terpadu ya, bersatu padu ya. Ini diikat oleh warna orange ini ya. Mereka menjadi satu kesatuan yang akhirnya itu mereka bisa menyajikan yang terbaik buat customer, baik itu layanan maupun produk yang terbaik. Nah, saya akan masuk kepada bagian tentang karakter yang kuat. Ya, tadi kita sudah belajar tentang pasukan khusus itu apa, ya, siapa, ya kan, dan bagaimana. Dan sekarang kita masuk kepada karakter yang kuat. Dan yang nomor 2 ya, tadi yang disampaikan di awal, bagaimana hal yang kedua adalah karakter yang kuat. Nah, saya sangat-sangat percaya bahwa manusia itu diciptakan unik adanya gitu ya, punya karakter yang berbeda-beda. Ya, tapi kalau digolongkan secara besar ya ada 4 golongan gitu ya. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah cukup tahu ya tentang 4 karakter ini. Yang pertama adalah melankolis, sanguin, koleris, dan juga pragmatis. Jadi keempat karakter inilah yang bisa dikatakan karakter yang besar ya kepada pembagian karakter manusia yang ada saat ini. Jadi kita akan belajar tentang keempat karakter ini ke depan gitu ya. Dan bisa dikatakan bahwa bermacam-macam, berbeda-beda karakternya tapi complete each other. Jadi bagaimana mereka saling menyempurnakan satu sama lain. Bukan membuat sebuah perpecahan, bukan membuat sebuah perbedaan itu akhirnya menjadi satu hal yang standing alone gitu ya, masing-masing itu berdiri sendiri, enggak, tapi saling menyempurnakan satu sama lain. Nah, ada sebuah quote ya dari seorang teman saya yang bilang begini ya, jangan cari yang sama chemistry-nya, nanti malah jadi pacaran. Cari yang dream-nya sama dan bersama-sama mengejarnya. Jadi ya, jangan cari yang sama chemistry-nya, artinya aduh saya bisa cocok nih sama dia gitu kan ya. Dia kalau ngomong sama saya masuk nih gitu ya. Ya, kalau untuk pacaran sih bagus gitu ya, tapi kalau untuk sebuah institusi, sebuah perusahaan, jangan. Ya, itu nanti malah jadi pacaran ya. Bukan jadi partner gitu ya. Lalu cari yang dream-nya sama. Oh, jadi ini sangat penting, punya dream yang sama.
Walaupun punya karakter yang berbeda-beda, tapi punya dream yang sama. Mungkin yang satunya melankolis, yang satunya sanguin, yang satunya koleris, yang satunya pragmatis gitu ya, tapi punya dream yang sama. Dan yang terpenting sama-sama mengejar dream tersebut. Jadi perselisihan bisa terjadi, cekcok bisa terjadi, debat bisa terjadi, tapi kalau mempunyai dream yang sama dan bersama-sama mengejarnya, saya yakin dan percaya, ya, walaupun nanti ribut di tengah jalan ataupun ada cekcok, ada tidak sependapat ya, tapi balik lagi dan mengejar dream yang sama, itu luar biasa ya, sebuah pemandangan yang dahsyat tentunya. Jadi bisa dikatakan ya, ada quote mengatakan begini, build a team with the same dream. Jadi ini sangat bagus sekali ya. Jadi kita bangunlah tim kita dengan mimpi yang sama. Oke. Dan kita sama-sama mengejar mimpi tersebut. Oke, kita tahu tentang koleris ya, sanguin, pragmatis gitu ya. Bagaimana seorang koleris itu dominan ya disebutnya. Seseorang dengan tipe ini merupakan seseorang yang ya tegas dan berorientasi pada tugas ya. Jadi orang ini jarang-jarang bercanda lah ya. Jarang-jarang bercanda ya, serius gitu ya. Tapi kita butuh orang-orang yang kayak gini. Karena mereka tipikalnya itu tegas dan berorientasi pada tugas gitu ya. Jadi nggak main-main lah buat mereka. Lalu ada juga yang tipenya sanguin. Nah, saya sudah pernah dites nih Bapak Ibu ya. 3 kali ya, bahkan lebih kayaknya. Dan saya inilah orang yang sanguin. Orang-orang yang tipe ini merupakan orang yang ramah ya kan, dan berorientasi pada orang lain. Jadi kita kepada orang gitu ya. Nanti kita akan cerita ya apa-apa aja kelebihan kekurangan daripada orang-orang koleris, sanguin, pragmatis dan melankolis. Lalu pragmatis ini bisa dikatakan, tadi sanguin itu dikatakan juga adalah inspiring ya. Lalu ada lagi pragmatis itu continuous ya. Tipe ini merupakan seseorang yang pendiam, berorientasi pada tugas, gaya perilaku yang berhati-hati. Jadi sangat-sangat hati-hati ya. Pelan-pelan asal kelakon. Ya, orang-orang yang saat begini bisa dikatakan sangat-sangat super hati-hati. Kita akan lihat ya nanti ya apa kelebihan dan kekurangannya. Lalu melankolis ya, ini disebut juga suportif. Orang-orang dengan tipe ini merupakan seseorang yang pendiam dan berorientasi pada orang lain. Oke. Nah, ini bagus sekali ya, sebuah quote yang berkata begini. Setiap orang cenderung nyaman dengan orang yang sekarakter dengannya. Komunikasi yang tepat akan mewujudkannya. Jadi ini udah jadi bawaan orok lah ya. Jadi orang itu pasti akan nyari yang sama dengan dia, yang setipe dengan dia. Ya, orang sanguin akan senang sama sanguin, orang koleris akan senang dengan koleris, ya kan? Orang pragmatis akan senang dengan yang sesama pragmatis, ya, dan seterusnya. Ya, apakah itu salah? Ya kan? Ya benar, benar sih, karena itu memang bawaan dari lahir, gitu ya, bawaan orok. Tapi kita akan sulit ketika kita ada dalam institusi. Kita akan sulit kalau kita ada dalam sebuah wadah, di sebuah perusahaan, di sebuah sekolah. Karena kita bukannya nyari yang satu tipe kan. Nggak mungkin HRD waktu nyaring gitu kan, maunya tuh yang pragmatis semua, ataupun yang koleris semua, ataupun yang sanguin semua. Enggak ya, walaupun ada tes ya, ada ISC gitu ya, tapi tidaklah pasti, saya yakin dan percaya HRD nggak mau bikin yang satu karakter semua. Oke, tapi ada kuncinya ya untuk membuat atau menyatukan perbedaan-perbedaan itu, yaitu komunikasi. Komunikasi yang tepat akan mewujudkannya. Jadi hal-hal perbedaan-perbedaan gitu ya antara keempat karakter tersebut, tapi bisa disatu padukan oleh komunikasi yang baik. Kita belajar ya, koleris ya atau dominan ya, orang-orang D. Berbicara langsung kepada poinnya, jadi to the point. Mereka menyukai gaya komunikasi yang langsung berbicara pada poin inti. Ya, nggak suka basa-basi, nggak suka ngalur ngidul, tapi langsung to the point. Jadi bicarakan intinya dengan menunjukkan hasil atau kesimpulan yang ada. Lalu Anda dapat menunjukkan data dan analisis yang mendukung hasil tersebut. Nah ini ya. Karena mereka itu berfokus kepada hasil, karena proses dan perasaan bukanlah hal yang penting buat mereka. Jadi langsung to the point kepada hasil. Ya, berikan mereka pilihan. Ya, senang sekali ketika punya atasan ya, itu yang datang dengan problem tadi ya, tapi juga membawakan beberapa solusi ya.
3-4 solusi ya. Mereka paling senang tuh. Mereka menginginkan kesempatan untuk memilih. Izinkan mereka untuk memilih, ya. Oleh karena itu, berikanlah mereka kesempatan untuk memilih. Oke, tatap mata mereka dan berbicaralah. Jadi mereka sangat senang dengan orang-orang yang eye contact ya. Jangan sampai ketemu sama orang ini mereka nunduk gitu ya, main-main HP gitu. Waduh, paling marah deh gitu ya. Tapi mereka paling senang dengan orang yang menatap mata. Dan berbicaralah, mereka sangat tidak sabar terhadap orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Milikilah kontak mata saat Anda berbicara dengan mereka. Ya, lalu tunjukkan rasa hormat. Mereka juga ingin Anda menunjukkan rasa hormat terhadap mereka, ya, jabatan dan pekerjaan mereka. Itu tentang koleris atau dominan ya. Lalu juga ada sanguinis ya, inspiring, tersenyum. Ya, mereka akan fokus kepada bahasa tubuh, ekspresi wajah untuk membaca emosi. Ya, jadi tersenyum. Jadi ketika ketemu sama orang-orang ini tersenyum aja. Ini akan menunjukkan bahwa Anda berada dalam suasana hati yang baik. Jadi beda ya dengan yang koleris tadi ya. Nah, ini sangat penting diketahui. Lalu tunjukkanlah antusias ya. Tunjukkan antusias Anda agar mereka juga merasa bersemangat. Jika Anda menunjukkan rasa bosan, mereka juga akan bosan. Semangat Anda mempengaruhi mereka. Jadi ketemu orang-orang ini harus semangat. Karena itu dapat mempengaruhi mood mereka juga. Ya, bersikap ramah dan tidak terlalu berfokus pada bisnis. Mereka akan memberikan respon yang baik kepada orang-orang yang menyukai mereka. Jadi bersikaplah ramah dan tunjukkanlah bahwa Anda menyukai mereka. Bertanya tentang diri, keluarga, dan juga teman-teman mereka ini penting gitu ya. Beda dengan koleris tadi. Mereka nggak suka untuk hal-hal yang bukan kepada hasil, tapi orang-orang sanguin atau yang inspiring ya, orang-orang ini senang deh. Basa-basi ya kan tanya, gimana istri, gimana suami, ya gimana anak-anak kabarnya, orang tua sehat, nah itu paling senang saudara. Mereka akan dapat bekerja sama dengan orang-orang yang terhubung secara pribadi. Mereka menginginkan Anda memiliki kepedulian terhadap mereka. Oleh karena itu, bertanyalah tentang mereka, keluarga, dan juga teman-teman sebelum Anda memulai bisnis bersama mereka. Jadi harus ada basa-basinya kalau dengan orang-orang sanguin ini. Lalu melankolis ya, orang S ya, suportif. Berbicara dengan pelan-pelan, ya jangan buru-buru sama orang-orang begini ya. Seseorang dengan tipe ini membutuhkan waktu untuk memproses apa yang Anda katakan. Oleh karena itu berbicaralah dengan pelan-pelan, slowly but sure. Tunjukkanlah kepedulian Anda terhadap mereka. Tunjukkanlah kepedulian Anda jika Anda hanya menemui mereka untuk menanyakan pekerjaan. Ini dapat menyinggung mereka ya. Jadi kalau kita cuma nanya soal pekerjaan ini sangat-sangat sensitif buat mereka. Berceritalah dan bagikanlah pengalaman Anda. Sebagai seseorang dengan sifat inspirasi yang kuat, mereka cenderung untuk berkomunikasi dengan emosi daripada dengan fakta. Untuk itu bagikan pengalaman atau cerita hidup Anda. Ini akan lebih menginspirasi mereka dibandingkan hanya memberikan mereka gambar atau data. Jadi butuh ya cerita pengalaman juga pada orang-orang melankolis ya, suportif ini. Lalu gunakan gerakan tangan dan nada suara yang lembut ya. Jangan menggunakan gerakan tangan yang tiba-tiba ataupun nada suara yang tinggi. Mereka akan menganggap bahwa Anda sedang dalam kemarahan. Mereka tidak akan memberikan respon yang baik terhadap seseorang yang marah atau mengkonfrontasi mereka secara langsung. Jadi gunakanlah gerakan tangan dan nada suara yang lembut. Lalu bertanya dengan kalimat tidak langsung. Gunakanlah kalimat tidak langsung untuk bertanya, jangan gunakan kalimat langsung. Dalam sudut pandang mereka, kalimat langsung menunjukkan bahwa Anda merupakan seseorang yang agresif. Jadi itu ya, orang-orang melankolis. Oke, lanjut yang terakhir nih orang-orang pragmatis atau orang C ya, contius. Berbicaralah dengan pelan-pelan ya. Orang yang pendiam membutuhkan waktu untuk memproses kata-kata yang diterimanya. Oleh karena itu berbicaralah dengan pelan-pelan dan berikanlah mereka waktu untuk menanggapi apa yang Anda katakan. Berbicaralah tentang pemikiran ya, bukan hanya perasaan. Tipe orang ini bukanlah tipe orang yang memiliki emosi yang penuh. Ya, mereka lebih digerakkan oleh pemikiran mereka, bukan perasaan. Oleh karena itu berbicaralah hal-hal yang terkait dengan pemikiran, bukan perasaan.
Gunakan data. Ini orang-orang semua yang mengendata ya, dan informasi pihak ketiga untuk mendukung posisi Anda. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa Anda telah melakukan hal yang menjadi pekerjaan rumah Anda. Lalu dengarkanlah dengan seksama hal yang mereka pedulikan dan hal yang tidak mereka setujui. Mereka menginginkan Anda meluangkan waktu untuk memahami pemikiran dan hal-hal yang mereka fokuskan. Dengan begini mereka dapat memastikan bahwa Anda memiliki pemikiran yang lengkap dan akurat dan sesuai dengan posisi Anda. Dan berikutnya, berikan pemikiran dan permintaan berdasarkan alasan yang baik, masuk akal, dan sesuai dengan Anda. Seseorang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang kuat ingin tahu pasti alasan Anda melakukan suatu hal sebelum mereka mengambil tindakan. Oleh karena itu, sertakan permintaan atau pemikiran dengan alasan yang baik, masuk akal, atau berdasarkan data. Jadi sekali lagi, orang-orang pragmatis ini orang-orang data. Jadi sajikanlah by data ya kepada mereka. Itu sangat penting. Jadi teman-teman yang terkasih, ya itu yang kedua tadi tentang karakter gitu ya. Ada koleris, ada sanguin, ya, pragmatis dan melankolis ya. Orang-orang tersebut orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi alangkah luar biasanya kalau bisa dipadu padankan gitu ya. Kekuatan mereka, keunggulan mereka ya kan. Dan caranya apa? Dengan komunikasi yang tepat. Jadi kalau kita mengetahui sekarang tipikal orang-orang tersebut, kita dapat berkomunikasi dengan baik ya kan. Kalau orang sanguin kita perlu basa-basi gitu ya. Perlu tanya kabar keluarga. Tapi kalau ketemu sama orang-orang koleris ya kita langsung to the point. Karena mereka selalu bertujuan kepada hasil. Ya. Lalu kalau bagaimana dengan orang-orang yang melankolis ya, kita harus bicaranya harus agak-agak pelan gitu ya. Jangan yang terburu-buru atau yang tinggi nadanya. Ataupun dengan orang-orang yang pragmatis, kita harus ngomong by data. Kita harus bawa data, kita bisa tunjukkan data gitu, bukan hanya omongan saja. Ya, kayak gitu. Jadi komunikasi yang tepat itu pasti akan dapat menyatupadukan mereka dan akhirnya dapat menjadikan mereka sebuah tim yang luar biasa. Dan yang ketiga, ini adalah improvement. Ya. Dan dimulai daripada improve yourself. Jadi improve ini kita nggak bisa menyuruh-nyuruh orang untuk improve diri mereka. Ya, kita harus mulai mengimprove dari diri kita sendiri. As the leader, as the pemimpin, kita harus bisa memulainya pada diri kita sendiri. Improve yourself, ya, sebelum kita mengimprove orang lain, kita sendiri harus mengimprove diri sendiri. Ini sangat-sangat penting. Ya, jangan kita menyuruh-nyuruh orang untuk improvement, tapi kita sendiri tidak improve. Ada beberapa hal yang saya catat ya gitu ya. Di sini ada 12. How to improve yourself ya. Ada dengan membaca buku setiap hari ya kan, pick up a new hobby, ambil hobi yang baru, believe in your ability, use healthcare motivation habit ya, hal-hal yang memotivasi, kebiasaan-kebiasaan yang memotivasi, create the inspirational room ya, masuk ke dalam hal-hal yang inspiratif, have the weekly exercise routine ya, tiap minggu lah olahraga, exercise ya, secara rutin, learn a new language, belajar bahasa baru, forgive your past self ya kan, mengampuni masa lalu, say stop to your inner critic ya, berhenti gitu ya pada kritik-kritik ya, orang-orang yang mengkritik ya, say stop ya, untuk mereka untuk berhenti gitu ya. Be kinder toward other people ya, selalu baik pada orang lain, overcome your fear ya kan, kita lawan ketakutan, dan yang terakhir tuh write a letter to your future self, membuat secari kertas gitu ya, di atas secari kertas ya kan, untuk kita menulis masa depan kita seperti apa. Nah itu dimulai daripada diri kita sendiri ya, how to improve yourself. Jadi sebagai leader, sebagai pemimpin ya, pastikan start improvement itu dari diri Bapak dan Ibu. Nah, baru sesudah itu bisa ditularkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya.
Itu tipikal yang ketiga ya, dari seorang dari seorang pasukan khusus. Dia adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengimprove ya, terutama mengimprove diri mereka terlebih dahulu. Ya, continuous improvement ya, improvement dimulai dari diri sendiri. Oke, jadi teman-teman yang terkasih ya, Bapak dan Ibu, Sobat Eledu semuanya, bisa disimpulkan ya dari awal tadi kita belajar tadi tentang The A-Team adalah pasukan khusus. Ya, dia juga memiliki karakter yang kuat dan juga mempunyai kemampuan improvement. Every day is training day adalah ada tidak ada ataupun belum ada perang tetap latihan. Training yang dilakukan adalah basic training yang hari demi hari terus ditingkatkan, baik proses maupun pencapaiannya. Ciri khas pasukan khusus adalah problem solving, tanggung jawab, think outside the box, dan endurance. Ya, lalu student adalah kepada customer focus ya. Kalau sekolah adalah student focus ya, need dan want. Ya, itu juga sangat penting kita mengetahui kebutuhan dan keinginan daripada customer kita. Dan adalah collaboration. Ya, tadi ada keempat bagian tadi ya, ada R&D, ada production, ada marketing, ada finance ya, di satu padukan menjadi sebuah collaboration, the A-Team. Dan yang keenam, pahami keempat karakter dan terapkan untuk keseharian. Setiap orang cenderung nyaman dengan orang yang sekarakter dengan mereka, gitu ya. Namun sulit ya untuk menyatu padukan orang-orang yang beda karakter. Namun komunikasi dapat mewujudkannya. Komunikasi yang tepat pasti dapat menyatukan perbedaan demi perbedaan dalam setiap orang yang berbeda-beda karakternya. Lalu 8, sebelum kita mengimprove orang lain, kita sendiri harus mengimprove diri kita sendiri. Ya. Improvement dimulai dari diri sendiri. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Bagaimana kita membangun sebuah tim, the A-Team ya, pasukan khusus dalam institusi kita, dalam sekolah, dalam perusahaan kita. Ya, kita harus memiliki 3 hal tadi itu. Ya, kita juga sebagai pemimpin harus jadi pasukan khusus juga terlebih dahulu. Lalu kita juga harus juga ya dengan memiliki kemampuan juga berkomunikasi yang baik ya kan, karena apa? Karena kita menghadapi orang-orang yang punya karakter yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah improvement. Dan improvement itu dimulai daripada diri kita sendiri. Oke, itu manajemen series kelas yang bisa Eledu sharekan pada malam hari ini ya. Kalaupun di hari-hari sebelumnya atau di minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang problem and solution, kita belajar tentang decision and risk management, dan pada malam hari ini kita belajar tentang bagaimana kita membangun ya, kita mendevelop yang namanya the A-Team atau pasukan khususnya kita. Ya, kita akan belajar lagi untuk minggu-minggu yang berikutnya dalam di manajemen series kelas Eledu. Saya harap Bapak Ibu, Sobat Eledu semuanya dapat terus stay tune ya, baik yang ada di Instagram maupun yang ada di YouTube ya. Silakan like dan subscribe channel kami dimanapun berada. Dan kami berdoa, kami berharap biar semua ini menjadi berkah buat kita semua. Dan biarlah di era yang baru saat ini ya, kita memiliki kemampuan yang luar biasa bersama-sama dengan pasukan khusus kita yang ada di lingkungan kita, di lingkaran satu kita, di ring satu kita. Sehingga kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa ke depannya. Terima kasih. Selamat malam. Keep on growing and never give up. Maju terus. God bless. Thank you.